Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama kami, kelompok 3, mahasiswa PPG gelombang kedua Universitas Widya Mandira Kupang 2024. Kali ini kami akan membahas satu topik dari mata kuliah teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran, yaitu demonstrasi kontekstual dengan tema analisis kelebihan, kekurangan, dan tantangan pengintegrasian teknologi dan media dalam pembelajaran. Kami perkenalkan kembali kelompok 3 yang terdiri dari 5 orang, yaitu Scholastica Carmelita Nunut, Justina Tresia Sabusare, Yosefina Nunayeli, Yolania Medes, dan Yahya Resi. Pada kesempatan ini, kami akan menganalisis video pembelajaran yang menggunakan metode Problem Based Learning atau PBL dalam rangka meningkatkan self-concept siswa dalam perencanaan karir mereka. Sumber video yang kami gunakan untuk analisis ini diambil dari platform YouTube. Jalan-jalan ke kebun kenanga sambil melihat kupu-kupu menari. Mari belajar bersama kami agar ilmu semakin berseri. Mari kita simak pembahasan selengkapnya bersama rekan-rekan kami. Jenis teknologi yang digunakan. Yang pertama audiovisual seperti video pembelajaran via proyektor dan LCD. Yang kedua digital, yaitu YouTube sebagai sumber materi. Yang ketiga presentasi menggunakan PPT untuk visualisasi. Pendukung seperti laptop, proyektor, speaker, dan LCD. Sosial media seperti Instagram dan TikTok untuk tugas video yang diberikan oleh ibu guru. Berikutnya jenis multimedia yang digunakan. Yang pertama audiovisual seperti video dan suara via proyektor dan LCD. Yang kedua interaktif seperti PPT untuk visual menarik. Yang ketiga berbasis internet seperti video dari YouTube. Yang keempat sosial Instagram dan TikTok untuk mengunggah tugas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kekuatan keunggulan teknologi dan multimedia yang digunakan dalam video tersebut. Pertama, meningkatkan pemahaman. Penggunaan berbagai media seperti video, audio, dan presentasi PowerPoint atau PPT dapat membantu menjelaskan konsep perencanaan karir dengan lebih jelas dan menarik. Video dapat memberikan contoh nyata dan visualisasi yang memperkuat pemahaman, sementara audio dapat menyampaikan informasi dengan cara yang lebih mendalam. PPT atau PowerPoint memungkinkan penyampaian informasi secara terstruktur sehingga peserta dapat mengikuti alur pemikiran dengan lebih mudah. Yang kedua, lebih menarik dan interaktif. Dengan menggunakan proyektor dan speaker, proses belajar menjadi lebih dinamis dan interaktif. Proyektor memungkinkan tampilan visual yang lebih besar dan jelas, sehingga peserta didik dapat melihat informasi dengan lebih baik. Speaker memberikan kualitas audio yang lebih baik, sehingga materi yang disampaikan dapat didengar dengan jelas. Interaksi yang lebih tinggi, seperti diskusi kelompok atau tanya jawab, dapat dilakukan dengan lebih efektif dalam suasana yang mendukung. Yang ketiga, lebih mudah diakses. Platform seperti YouTube menyediakan akses yang lebih fleksibel untuk belajar. Siswa atau peserta dapat mengakses materi kapan saja dan di mana saja sesuai dengan kenyamanan mereka. Ini memungkinkan mereka untuk belajar dengan kecepatan sendiri, mengulang materi yang sulit dipahami, dan mengeksplorasi topik tambahan yang relevan dengan perencanaan karir mereka. Aksesibilitas ini sangat penting dalam mendukung pembelajaran yang berkelanjutan dan mandiri. Yang keempat, kolaborasi dan kreativitas. Tugas yang melibatkan pembuatan video di platform seperti Instagram atau TikTok mendorong siswa untuk mengekspresikan ide-ide mereka secara kreatif. Dalam proses ini, siswa seringkali bekerja dalam kelompok yang meningkatkan kolaborasi. Mereka belajar untuk berbagi ide, memberikan umpan balik, dan menggabungkan berbagai perspektif untuk menghasilkan konten yang menarik. Aktivitas ini
tidak hanya meningkatkan keterampilan komunikasi, tetapi juga mendorong inovasi dan pemikiran kreatif. Yang kelima, adaptasi teknologi. Penggunaan multimedia digital dalam pembelajaran membantu siswa untuk tetap relevan dengan perkembangan teknologi yang cepat. Dengan berinteraksi dengan alat dan platform digital, siswa belajar untuk menggunakan teknologi secara efektif yang merupakan keterampilan penting di dunia kerja saat ini. Mereka menjadi lebih familiar dengan berbagai aplikasi dan perangkat lunak yang dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam beradaptasi dengan perubahan teknologi di masa depan. Yang terakhir, motivasi dan fokus. Penggunaan elemen visual dan audio yang menarik dalam pembelajaran dapat meningkatkan konsentrasi siswa. Konten yang disajikan secara menarik seperti video yang dinamis atau presentasi yang interaktif dapat menarik perhatian siswa dan membuat mereka lebih terlibat dalam proses belajar. Ketika siswa merasa terstimulasi oleh materi yang disajikan, mereka cenderung lebih termotivasi untuk belajar dan lebih fokus pada tugas yang diberikan, sehingga meningkatkan efektivitas pembelajaran. Baik, dengan memanfaatkan teknologi dan multimedia, proses pembelajaran tentang perencanaan karir menjadi lebih efektif, menarik, dan mudah diakses, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik. Namun, penerapan teknologi dan multimedia dalam pembelajaran ada beberapa kekurangan atau tantangan yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah ketergantungan pada koneksi internet. Salah satu kelemahan utama dalam penggunaan teknologi adalah ketergantungan terhadap koneksi internet. Banyak materi pelajaran yang menggunakan video, simulatif, interaktif, atau platform online memerlukan akses internet yang stabil. Jika jaringan lambat atau terputus, siswa tidak bisa mengakses materi dengan baik, sehingga pembelajaran menjadi terganggu. Hal ini menjadi tantangan, terutama di daerah yang memiliki keterbatasan akses internet. Kemudian yang kedua, persiapan perangkat yang memakan waktu. Sebelum memulai pembelajaran berbasis teknologi, guru perlu memastikan bahwa semua perangkat dalam keadaan siap. Perangkat seperti laptop, proyektor, speaker, dan koneksi internet harus diperiksa terlebih dahulu agar tidak mengalami kendala saat proses belajar berlangsung. Proses persiapan ini bisa memakan waktu, apalagi jika ada masalah teknis yang harus disegera diperbaiki sebelum kelas dimulai. Kemudian yang ketiga, potensi gangguan teknis selama pembelajaran. Teknologi tidak selalu berjalan dengan sempurna. Ada beberapa masalah teknis yang sering muncul, seperti laptop tiba-tiba error atau lemot sehingga sulit menjalankan aplikasi pembelajaran. Kemudian proyektor tidak berfungsi dengan baik, seperti lampu redup atau tampilan yang buram. Kemudian yang berikutnya, speaker bermasalah, misalnya suara tidak jelas atau terlalu kecil yang bisa mengganggu pemahaman siswa. Kemudian, ada platform pembelajaran online mengalami gangguan, seperti servers down atau tidak bisa diakses. Masalah-masalah ini bisa menghambat jalannya pembelajaran, terutama jika ada solusi cepat untuk mengatasinya. Oleh karena itu, guru perlu mempersiapkan rencana cadangan, misalnya dengan menyediakan bahan ajar dalam bentuk lain atau menggunakan metode alternatif jika teknologi mengalami kendala. Penjelasan berikutnya yaitu tentang peluang integrasi teknologi multimedia ke dalam pembelajaran di Indonesia. Yang pertama, video pembelajaran. Nah, video pembelajaran di sini itu bisa dapat digunakan di mana saja selama terhubung dengan internet. Memungkinkan guru memberikan pertanyaan pemantik untuk meningkatkan pemahaman peserta didik. Kemudian, membantu peserta didik dapat memahami materi dengan lebih baik melalui penyajian visual dan audio. Dan yang kedua yaitu penggunaan PowerPoint dalam pembelajaran. Yang pertama,
menyampaikan informasi secara visual untuk membantu pemahaman konsep yang kompleks. Yang kedua, tampilan yang menarik dapat meningkatkan atau dapat memberikan motivasi dan fokus kepada peserta didik. Dan yang ketiga, mendorong siswa untuk mengikuti perkembangan teknologi dalam pembelajaran di era digital. Dan yang terakhir, memperluas wawasan peserta didik tentang pola belajar di era digital. Sekarang kita masuk pada tantangan yang muncul jika dilakukan integrasi teknologi dan multimedia ke dalam pembelajaran di Indonesia. Yang pertama, ketergantungan pada koneksi internet. Tantangan dalam penggunaan video pembelajaran selama video ditayangkan harus menggunakan koneksi internet. Yang kedua, kebutuhan perangkat multimedia. Agar video pembelajaran tersebut dapat ditampilkan serta PPT, maka perlu adanya perangkat pendukung multimedia seperti laptop, speaker, dan proyektor. Yang ketiga, perlu adanya persiapan teknis sebelum pembelajaran. Tantangan yang keempat, gangguan teknis. Dan tantangan terakhir merupakan akses yang tidak merata. Sekarang kita akan masuk pada analisis aspek dan ketersediaan pada video pembelajaran yang telah disebutkan sebelumnya. Yang pertama, ketersediaan jenis teknologi yang digunakan. Dalam video tersebut, tersedia teknologi yang digunakan berupa video yang dapat dijadikan sebagai media pembelajaran di kelas. Yang kedua, ketersediaan jenis multimedia yang digunakan. Dari video tersebut, berisikan animasi dalam berbagai bentuk dan warna. Kemudian, terdapat juga PPT dengan visualisasi yang menarik. Yang ketiga, tersedia keunggulan di video yang kami analisis, seperti mudah diakses, dapat meningkatkan pemahaman, serta menjadikan pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Selain kelebihan, ada juga kelemahan dari video yang kami analisis, seperti yang pertama, bergantung pada koneksi internet. Yang kedua, membutuhkan waktu untuk mempersiapkan perangkat pembelajaran. Yang kelima, ketersediaan peluang integrasi teknologi dan multimedia yang digunakan ke dalam pembelajaran di Indonesia. Video pembelajaran tersebut memiliki peluang besar untuk digunakan dalam pembelajaran di Indonesia, khususnya di daerah yang memiliki akses internet. Yang terakhir, ketersediaan ancaman atau tantangan. Ancaman di sini misalnya ketergantungan pada koneksi internet. Selain itu juga akses yang tidak merata. Baik, kesimpulan yang bisa kami simpulkan adalah video yang kami analisis tersebut memiliki keunggulan, kelemahan, peluang, dan tantangan. Penggunaan teknologi dan multimedia yang efektif dalam pembelajaran dapat membuat pembelajaran lebih interaktif, menyenangkan, dan berpusat pada peserta didik.